yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai sumber harta yang bersangkutan. Terbongkar, Anies ketahuan belum melaporkan harta kekayaan usai tak lagi jabat Gubernur Jakarta. Kadrun serang Kemenkyu, tapi junjungan lu malah belum lapor kekayaan, nambah banyak ya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kekayaan Anies Baswedan meningkat 2 kali lipat setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Jika selama dirinci, 3 tahun. total harta Anies terdiri dari tanah dan bangunan senilai 14,7 transportasi dan mesin sejumlah 550 juta dan harta bergerak lain senilai 1,36 miliar rupiah. Anies Baswedan belum melaporkan harta kekayaan usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, seperti dilansir dari unggahan Twitter Buya Eson @emerson_yunto. Anies terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2021. Buya Eson pun mengingatkan Anies untuk jangan lupa lapor ke LHKPN. Buya pun melanjutkan bahwa dasar hukum kewajiban pejabat untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam pasal 5 Undang-Undang menyebutkan sejumlah kewajiban penyelenggara negara, di antaranya melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Dan setelah 3 bulan tidak lagi menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harusnya melaporkan harta kekayaannya. Namun jika dilihat dari data LHKPN, Anies belum melaporkan hartanya setelah ia tidak menjabat sebagai Gubernur DKI. Jika dilihat dari data LHKPN, harta kekayaan Anies Baswedan mencapai 10 miliar rupiah. Dan terakhir melapor 31 Desember 2021. Hal ini tentu sangat mengejutkan, karena beberapa hari terakhir banyak kadrun ramai-ramai menghujat harta pejabat pajak Kementerian Keuangan. Tapi ternyata Anies Baswedan, junjungan para kadrun, belum melaporkan hartanya sejak awal tahun 2022. Gile bener. Dan yang paling parah, kadrun-kadrun koplo menghakimi Kementerian Keuangan bahwa banyak pejabat pajak menggunakan jabatannya untuk tidak bayar pajak. Inilah busuknya Anies dan para pendukungnya koar-koar soal keadilan, tapi dirinya sendiri yang tidak berkeadilan. Bukan hanya pajak, Anies juga punya banyak hutang. Dan soal hutang ini sebenarnya juga sudah jelas bahwa Anies begitu licik memanfaatkan situasi. Dan yang jelas hutang janji-janji kampanye Anies tidak ada yang dilunasi. Dan tidak akan mungkin bisa memenuhi janjinya juga kalau seandainya Anies berhasil jadi presiden. Dan mereka yang dekat dengan Anies semuanya bisa dimanfaatkannya. Maka para relawan seperti Rocky Gerung, Noel, Novel Bamukmin, dan lain-lain kelak bisa jadi ia akan kecewa berat. Pasalnya Noel dan kawan-kawan akan dimanfaatkan Anies. Tapi baguslah orang-orang tidak punya pendirian dan mau dikibulin memang cocoknya berada di barisan para kadrun. Kadrun itu kan mau saja dikibulin oleh Anies. Lihat saja para pendukung Anies banyak yang kecewa. Ada banyak orang-orang yang terlibat dalam memenangkan Anies di Pilkada DKI 2017 saat bermasalah masalah hukum. Mereka pun tidak diperhatikannya. Bahkan seperti Rizik Syihab pun menjadi orang yang sangat vital dimanfaatkan oleh Anies. Dan sebenarnya para kaum radikal itu juga secara tidak sadar sedang dimanfaatkan oleh Anies. Karena mereka dungu, maka mereka tidak menyadari hal itu. Malah dinilainya sebagai memperjuangkan Islam. Duh, Yohanis makhluk paling licik. Memang Anies dan Nasdem Surya Paloh ingin saling memanfaatkan. Maka disinilah adu kelicikan bisa terjadi. Sayangnya di sini Nasdem bakal mengalami kerugian banyak. Sedangkan Anies malah untung. Tanpa modal, nama Anies bisa digaungkan namanya masuk dalam bursa capres. Benar-benar licik ya. Jika Anies adalah orang yang mudah melanggar omongannya alias munafik, maka para pendukungnya pun bisa jadi adalah orang-orang yang munafik juga. Mungkin banyak di sana para kadrun yang tampak religius, tapi ternyata kelakuannya kayak roh halus yang sangat menyeramkan. Para pendukung Anies mengikuti junjungannya. Jika Jokowi diikuti oleh orang-orang yang mau bekerja, beda halnya dengan Anies. Anies diikuti oleh mayoritas orang-orang yang kalau bukan dungu, ya pecinta kardus seperti PKS. Dan mungkin juga si Noel, jika sampai Anies jadi presiden, sungguh Indonesia telah mengambil keputusan yang salah. Dan ini artinya di Indonesia masih banyak orang yang sangat bodoh. Indonesia akan hancur-hancuran. Banyak bisnis yang akan dikuasai oleh para bohir di belakang Anies, termasuk si Chaplin kan?
Bagaimana kalau menurut Anda? Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Lawakan mantan, Anies melawan gerak Heru Budi. Klaim banyak program yang bermanfaat dan lebih baik dari Heru Budi. Rakyat nggak buta Nis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya turun merespons sejumlah manuver yang dilakukan oleh Heru Budi Hartono. Dirinya nggak pusing melihat sejumlah rekam jejak dihapus oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengisi posisinya tersebut di DKI Jakarta. Menurutnya, rekam jejak yang telah dimiliki telah tertanam dalam ingatan masyarakat. Dengan begitu, tak mungkin dihapus oleh siapapun. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai, kata Anies usai deklarasi relawan amanat Indonesia di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat Minggu, 7 Mei 2023. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk membandingkan rekam jejaknya dengan lawan politiknya nanti saat Pilpres 2024. Ia meyakini sudah menoreh capaian positif yang lebih unggul. Lebih lanjut, ia tak mau bicara panjang lebar soal anggapan Heru Budi menghapus warisannya. Ia meyakini Heru Budi memiliki berbagai pertimbangan dalam menjalankan segala kebijakan sebagai PJ Gubernur DKI. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyebut penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono belum membuat kebijakan yang lebih baik ketimbang pendahulunya Anies Baswedan. Bahkan, Heru malah lebih condong mengaburkan warisan Anies. Beberapa hal yang belakangan disorot lantaran dianggap menghapus warisan Anies, seperti pembongkaran trotoar dan jalur sepeda di kawasan Santa, Jakarta Selatan, hingga meniadakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Pendukung Anies yang seperti inilah yang membuat elektabilitas dan kualitas Anies semakin terlihat buruk. Justru pendukung Anies inilah yang justru mengaburkan fakta bahwa Anies ini tidak becus dalam bekerja, dengan menyalahkan keputusan yang telah diambil oleh Heru Budi. Lagian, Heru Budi tentu perlu memprioritaskan mana kepentingan orang banyak, seperti pemotor dan pengendara mobil, yang lebih diprioritaskan dibandingkan pesepeda dan pejalan kaki. Yang disebut Heru akan tetap difasilitasi. Mereka hanya perlu sedikit bersabar saja kok, plus terus mendukung kebijakan Heru, dan kalau sekiranya dianggap kurang tepat, kan bisa datang ke balai kota untuk menyampaikan aspirasi. Pak Heru pasti membuka pintu balai kota buat kalian kok. Beda kayak gubernur yang digantikan oleh Pak Heru, yang kalau mau dinilai lebih fair, terkesan lebih brutal dalam banyak kebijakan dan programnya. Contoh program banjir Anies yang tidak berjalan sama sekali. Lihatlah saat ini, apakah naturalisasi Anies benar bisa menyelesaikan masalah banjir? Seperti yang kita ketahui bersama, fakta penyebab banjir sendiri karena ada drainase tersumbat, pompa rusak, tanggul jebol, hingga meluapnya Kali Ciliwung yang sudah menciut dan harus dinormalisasi. Fakta ini seharusnya bisa membungkam Anies Baswedan bahwa berbohong bisa menanggulangi banjir hanya dengan naturalisasi tanpa normalisasi adalah tidak baik. Lalu, fakta bahwa Anies lebih brutal adalah ketika debat pilkada. Ahok pun pernah mengatakan bahwa menolak reklamasi itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, cara satu-satunya adalah tidak menolak reklamasi, tetapi warga DKI Jakarta diuntungkan dengan NJOP 15% yang akan menghasilkan uang hingga ratusan triliun. Dan selain itu ada potensi 1 juta lapangan pekerjaan di sana. Lalu kebijakan lain pun akan dibuat dengan membuat rumah murah di sana bagi penduduk yang bekerja di sana untuk mengurai kemacetan Jakarta. Saat ini, lihatlah pulau reklamasi yang katanya ditolak Anies. Namun ribuan IMB telah diterbitkan dengan adanya kesan nyolong-nyolong tanpa retribusi yang masuk ke DKI Jakarta. Melihat berbagai kenyataan seperti ini, wajar saja ketika Anies kerap dibully dalam media sosial. Itu menurut saya adalah hukum sebab akibat karena terkesan berbohong atau sebut saja karma. Jadi tidak ada rekam jejak Anies yang baik dan berkesan bagi warga DKI Jakarta. Yang ada rekam jejak buruk yang memakan hati warga DKI. Bagaimana kalau menurut Anda? Lawakan mantan, Anies melawan gerak Heru Budi?
Klaim banyak program yang bermanfaat dan lebih baik dari Heru Budi, rakyat nggak buta nis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber.